لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan membahas akidah muslim tentang jin. Dan kita atau kajian ini memberikan beberapa poin besar tentang mindset dan juga akidah yang semestinya berlaku di qalbu seorang muslim tentang satu makhluk ini, yaitu jin. Dan dari poin-poin besar itu insyaallah akan ada furu' atau ada takhrij atau ada cabang-cabang permasalahan yang kerap kali berlaku di mindset sebagian muslim dan juga berderai di kehidupan muslim, sehingga seorang muslim diharapkan memiliki sikap yang tepat ketika Allah Ta'ala uji dirinya atau keluarganya atau kenyataan yang terjadi di hidupnya yang mana jin ada kaitannya dengannya. Beberapa poin itu akan kita sebutkan satu persatu insyaallah. Di poin-poin itu akan ada penjelasan lebih lanjut dan juga penjabaran efek terhadap poin itu atau efek dari poin tersebut terhadap mindset muslim berkaitan dengan jin dan akidahnya. Yang pertama adalah dari segi akidah bahwasanya jin adalah makhluk. Itu poin pertama. Kaidah pertama, jin adalah makhluk. Kaidah ini harus selalu diingat. Ya, semua orang tahu, tapi kadang-kadang manusia itu lupa seolah-olah jin itu bukan makhluk. Bahkan sebagian dari musyrik, sebagian dari orang-orang yang kurang tawakal sama Allah memposisikan jin itu seolah-olah pencipta, seolah-olah Rabb. Sebagaimana mindset mereka terhadap penguasa-penguasa daerah tertentu dari kalangan jin yang mereka anggap berkuasa. Bukankah dahulu kala orang-orang musyrik itu mereka secara tidak sadar atau sadar menyembah jin? Ya, memperlakukan jin seolah-olah bukan makhluk. Apa arti makhluk? Makhluk adalah yang diciptakan, yang diatur hidupnya oleh Allah, yang diberi rizki oleh Allah, dan fakir. Nah, ini mindset pertama yang membuat kita itu manusia harusnya tidak merasa takut dengan makar mereka. Maksudnya takut dengan zat mereka. Dan kalaupun mereka memberikan makar, yang kita takutkan adalah kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan atau khurafat dan semisalnya. Jadi jin adalah makhluk sama seperti kita. Bahkan menghadapi bukan hanya jin, manusia. Manusia seluruh makhluk
maka ketertakutan hamba kepada makhluk itu ada porsinya, porsi rendah. Yang ditinggikan adalah ketertakutan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Khaliq. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu bahwasanya jin adalah makhluk. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka apa bedanya jin dan manusia di sini dari segi kemakhlukan? Sama-sama makhluk. Sama-sama diberi rizki. Ya, juga Allah Ta'ala mengatakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah Ta'ala menciptakan jin dari marij, dari api, yaitu dari ujung api, dari ujung jilatan api. Ya, maka jin adalah makhluk. Sehingga jin adalah makhluk dan gaib. Dan kita tidak boleh meminta kepada makhluk gaib. Jadi turunan dari kaidah bahwasanya jin adalah makhluk, itu turunan kaidahnya sangat banyak di kenyataan. Ya. Baik, kemudian kalau satu, yang pertama tadi jin adalah makhluk, kita menuju ke poin kedua. Bahwasanya jin tercipta, ya makhluk, karena makhluk, dia jin tercipta dari api. Jin tercipta dari materi api. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hijr ayat 27, "Wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum." Dan jin kami ciptakan sebelum ciptaan manusia. Sebelumnya ya kita ciptakan jin terbuat dari nar as-samum, yaitu api. Sementara manusia terbuat dari tin, dari tanah liat, dari tanah. Dan juga tadi di ayat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah menciptakan jin dari gejolak ujung api. Ya. Dan juga jin itu sendiri yaitu iblis juga mengklaim pengakuan bahwasanya dirinya tercipta dari api. Ya, ketika Allah Ta'ala tegur iblis di surat Al-A'raf ayat 12. Qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Berkata Allah Azza wa Jalla, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud padahal aku telah memerintahkanmu untuk bersujud? Maka alasan yang dikemukakan oleh iblis adalah alasan yang mungkin bagi iblis itu rasional, logis, dan tepat. Padahal kalau dipikirkan baik-baik itu alasan yang konyol, kolokan, ya, dan juga bodoh. Apa kata iblis? Qal ana khairum minh. Saya lebih baik daripada dia. Ini kalimat. Merasa lebih baik daripada dia. Khalaqtani. Nah, alasannya kenapa iblis merasa lebih baik? Dia pun memberikan alasan. Lihat, orang yang atau pihak yang berdusta atau pihak yang sombong dan semisalnya itu kerap kali memberikan alasan. Yang mana alasan itu justru adalah bumerang buat dia. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian atau semua dari sini yang ada di sini, kalau kita berseteru dengan orang, ya, dan kita tahu orang itu salah, kita tahu orang itu penjahat atau pendusta, maka dia pasti akan membela dirinya dan akan menyebutkan alasan, sebagaimana iblis menyebutkan statement dan alasannya. Namun alasan yang dipakai itu kalau kita pikirkan itu bahkan kadang-kadang nggak perlu dipikirkan dalam, tapi terlihat jelas ini alasan yang sifatnya syaitani, iblisi, alasan yang menipu, mengecoh, dan kalau dipikir ini alasan yang lemah sekali. Ya, apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari tanah, dari api, dan engkau menciptakan dia itu Adam dari tanah.
Bagi logika iblis. Nah, lihat di sini bisa dikatakan kaidah juga, tapi bukan bukan masuk dalam kaidah tentang jin, bukan, tapi kaidah kehidupan. Logika orang hasad selalu cacat. Ya. Logika pihak yang hasad selalu cacat. Ya. Kenyataannya itu seolah-olah kelihatannya seolah-olah baik karena orang hasad akan mengcover dan membungkus hasadnya dengan alasan-alasan yang seolah-olah indah dan logis. Padahal alasan orang hasad selalu cacat. Bagaimana kecacatan iblis atau alasan iblis? Iblis kan mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini aja udah bohong, gitu loh. Maka apalah lagi dengan alasan? Kalau kesimpulan itu bohong, maka alasannya pasti terbangun dengan kebohongan. Kesimpulan yang bohong dibangun di atas alasan yang bohong. Alasannya engkau menciptakanku dari, bukan alasannya bohong ya, alasan yang lemah ya. Engkau menciptakanku dari api, sementara engkau menciptakan dia yaitu Adam dari tanah. Apakah alasan tersebut nyambung dengan konklusi dan kesimpulan bahwasanya iblis lebih afdal daripada Adam? Apakah memang api itu lebih afdal daripada tanah? Kenyataannya malah sebaliknya. Lihat betapa banyaknya orang yang hasad itu memberikan alasan yang sebenarnya pemutarbalikan fakta. Ya, pemutarbalikan fakta dan berbohong. Maka sifat hasad itu sifat syaitan. Maka jika seseorang mudah untuk hasad, maka dia mudah menghasut. Hasad dan hasud itu karakter syaitan. Nar atau api sifatnya destruktif. Sementara tanah itu sifatnya konstruktif. Bagaimana mungkin destruktif yang merusak itu lebih afdal daripada konstruktif yang membangun? Itu satu. Kedua, api itu ditiup mati. Enggak. Tanah ditiup kelilipan, ya gitu. Maksudnya tetap ada gitu. Enggak mati tanah itu. Artinya lebih konkret tanah itu. Maka mengusir setan secara global itu lebih mudah daripada mengusir orang. Ya, karena setan diusir nggak punya sertifikat, nggak punya apa, pendatang ya udah diusir aja gampang pakai ayat kursi bisa insyaallah. Tapi manusia kalau diusir pakai ayat kursi, ya baca bareng nanti lama-lama murojaah, ya jadi nggak terusir manusia. Ya. Kemudian juga yang ketiga, api itu ketika padam selesai urusan. Sementara tanah ya nggak hilang-hilang. Kalaupun dicampur dengan zat lain, misalnya kalau api dicampur dengan air, ya habis apinya. Sementara tanah dicampur dengan air bisa berguna untuk hal lain, pembangunan dan seterusnya. Maka kenyataannya malah justru tuduhan bahwasanya Adam itu lebih rendah daripada dia itu kebalik. Dan kita lihat manusia yang mengikuti syaitan ketika terjadi mukhasamah atau khusumah, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, akan ada manusia mengikuti syaitan. Bagaimana? Kata Nabi SAW di antara tanda orang-orang munafik, wa idza khasama fajara. Kalau misalnya dia berselisih, maka dia akan melakukan tindakan fajir. Tindakan curang, bohong, dusta. Ya. Nah di sini sebenarnya Nabi Adam tidak bahkan Nabi Adam alaihissalam tidak ada niatan untuk berselisih sama sekali, tapi setanlah yang menggugat. Setanlah yang menggugat. Ya, dengan cara demo, yaitu tidak mau sujud. Dan itu dia sendiri gitu, iblis sendiri. Nah, ketika menyelisihi perintah Allah dan juga menggugat Nabi Adam alaihissalam, cara atau alasan yang digunakan alasan dusta. Maka Anda akan lihat banyak pihak yang mengikuti iblis ketika terjadi gugat cerai.
ketika terjadi gugat ini, gugat itu. Ketika terjadi musyajarah, mukhasamah, khusumah, yaitu perselisihan. Memframing lawannya. Padahal kenyataannya sebaliknya. Ini tidak kenal dengan manhaj salaf atau bukan. Kadang-kadang ya orang, manusia, manhajnya salaf. Tetapi dalam muamalah, sosialisasi, bergaul, dan perselisihan, itu menempuh cara syaitan. Bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Baik yang berkenaan dengan gengsi, atau berkenaan dengan fulus. Bahkan ada juga yang berkenaan dengan kekuasaan. Ya, kadang-kadang framing, kedustaan, itu diucapkan. Dan alasan yang digunakan, alasan yang justru sebaliknya, gitu loh. Nah, ini mengikuti iblis yang seperti ini. Taib. Tercipta dari api, kata iblis. Dan memang hak, betul tercipta dari api. Statementnya benar, namun tujuan pengutaraan statement itu salah. Masa gara-gara tercipta dari api terus merasa lebih tinggi gitu? Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya jin terbuat dari itu, dari api. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marjim min nar. Jin tercipta dari ujung api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Adam alaihissalam tercipta dari apa yang tersifati terhadap kalian, itu tanah. Taib. Perlu diketahui para jemaah sekalian rahimakumullah, penciptaan yang dimaksud di sini adalah penciptaan yang jauh. Jadi penciptaan makhluk ini ada dua macam. Ada khalq ba'id, ada khalq qarib. Ada penciptaan yang sifatnya jauh dan ada penciptaan yang sifatnya dekat. Maksudnya apa? Origin manusia itu kan Adam alaihissalam. Ya, maka yang diciptakan dari tanah itu hanya Nabi Adam alaihissalam sebagai originnya. Gitu ya. Apakah Anda semua yang ada di sini dari manusia tercipta dari tanah? Enggak. Tercipta dari setetes air mani. Manusia yang tercipta dari tanah itu hanya cuma dua, yaitu Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Sekarang apakah kita ini bentuknya tanah? Ya enggak juga, gitu kan? Tapi akar kita dari Nabi Adam alaihissalam ada sisi ketanahan dari segi beberapa karakter kulitnya. Iya, ya itu benar. Makanya warna-warna kulit manusia itu tidak keluar dari warna tanah. Ya. Dan warna tanah beragam, entah coklat, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Makanya biru dan hijau enggak. Nah, karena tanah biru susah ditemukan, tanah hijau susah, lumutan berarti itu, ya. Tanah merah ada, tanah hitam banyak, tanah putih ada, pasir putih termasuk tanah. Nah, jin tercipta dari api. Ini maksudnya aslu khilqah mereka, yaitu dari origin bapak mereka. Sebagian ulama mengatakan bapaknya jin itu iblis. Sebagian ulama mengatakan bapaknya jin dulu ada sendiri, tapi iblis salah satu dari jin. Ini beda pendapat ulama, ya. Allahu a'lam mana yang lebih sahih. Ala kulli hal, jin tetap sebagai manusia, tetap ada karakter keasliannya. Manusia kulitnya ada karakter keaslian seperti warna tanah. Jin juga ada karakter keasliannya, yaitu api. Yaitu api. Nah, maka wajar misalnya kalau terjadi santet, ya, itu kadang-kadang terlihat bola api menyasar kemudian menuju ke atap rumah korban. Terus kemudian tiba-tiba meledak di atap rumah korban. Itu hal yang wajar, itu sering terjadi itu. Ya, sering terjadi apalagi di daerah-daerah yang rawan santet. Dan masih ada dukun-dukun sihir. Ya.
di Banten, Banyuwangi, Pelabuhan Ratu, ya. Ya, kalau disebutin jangan-jangan semua tempat gitu kan. Tapi ini ada tempat-tempat yang memang banyak, ya. Nah, bahkan di beberapa daerah mungkin Bogor atau Bekasi ya ada di perkampungannya yang masih ada dukun-dukun itu. Yang kadang-kadang kelihatan ada bola api lewat maghrib-maghrib atau malam-malam. Bola api jarang, kalau siang-siang jarang. Ya, karena masih banyak orang ke pasar, jadi takutnya nanti malah kegep ya gitu. Jadi bola api, kenapa api pakainya gitu loh. Ya. Dan kemudian di dalam bola api tersebut kadang-kadang ada benda-benda tajam atau buhul-buhul. Nah, kemudian juga dari zaman Nabi SAW juga jin itu kadang-kadang hilangnya mereka dari pandangan manusia terlihat seperti ada percikan-percikan api. Ya, karena memang ada sisi keapiannya mereka itu. Dan kalau misalnya kita marah, Nabi SAW menganjurkan kita untuk kalau diri duduk, masih marah baring, masih marah wudu, air, karena itu menyimbah air ke api, karena kemarahan itu ibarat api dan syaitan itu sangat suka memainkan emosi orang yang sedang marah, ya, makanya pakai air gitu loh, wudu untuk lebih menjernihkan pikiran dan juga menenangkan hati dari kemarahan. Ya. Nah, jadi memang ada sisi keapiannya jin itu, dan disimbahnya lah dengan ketenangan dan air. Begitu. Baik, dan tanah itu lebih tenang daripada api. Api itu bergerak, bergejolak dan menyambar sana sini. Maka karakter orang yang berapi-api kalau tidak dalam konteks yang baik atau tujuan yang baik, maka itu berbahaya. Orang kan kalau misalnya emosi, tersakitilah itu kan pengennya nyamber-nyamber aja. Ya. Pengennya semua orang tuh tahu bahwa saya dirinya tersakiti, bahwa saya fulana itu buruk dan seterusnya. Pengen nyamber supaya orang-orang terkena dengan api itu. Maka ketahuilah ini adalah karakter setan. Maka hendaklah ummahat, ya, terutama ummahatnya, jangan ikuti api setan ketika lagi marah. Yang saya maksud gimana penjabarannya, yaitu Anda ketika kecewa dengan suami Anda, atau anak Anda, atau bapak Anda, keluarga lah, atau tetangga, jangan diekspos di media sosial, karena itu api yang menyambar orang-orang yang membaca sehingga mereka terhasut dengan tulisan Anda yang penuh dosa itu. Ya. Maka itu kalau itu dilakukan, maka itu triknya syaitan. Kemudian menyambar ke orang-orang lain. Menjadi syaitan juga mereka. Menjadi pengikut syaitan dalam hal ini. Bukan berarti pengkafiran, bukan, tetapi perilaku syaitan diikuti. Ya, begitu. Dan juga laki-laki ya, mengikuti syaitan kadang-kadang dengan kalimat-kalimat provokatif. Ya, dan perlu diingat, laki-laki dan perempuan itu perbedaan karakternya, perbedaan perbincangannya di mana? Di kecondongan laki-laki dan perempuan pada asalnya. Pada asalnya laki-laki condong ke apa? Condong ke masalah kepemimpinan. Ke masalah kepemimpinan. Kalau perempuan condongnya ke masalah pengayoman dan asuhan dan kedekatan rumah tangga. Makanya laki-laki itu dibandingkan perempuan membicarakan masalah politik, laki-laki lebih intens daripada perempuan. Perempuan nggak mau riuh dengan masalah politik, bahkan nggak peduli sama sekali. Nggak mau tahu masalah politik, masalah kepemimpinan. Begitu juga laki-laki itu suka sekali dengan permasalahan poligami, karena di situ ada sisi leadership, yaitu sisi leadership dan pengayoman terhadap wanita. Dan perempuan paling anti bahkan dengan pembahasan seperti itu. Tapi laki-laki paling suka. Kenapa? Karena kecondongan laki-laki itu kepemimpinan meninggi gitu loh. Nah, perempuan kecondongannya yaitu kedekatan terhadap keluarga, pengasuhan, ya. Makanya perempuan itu sangat lebih suka berbicara masalah tema-tema rumah tangga dan lebih suka ke kajian-kajian rumah tangga.
Ya. Begitu. Nah, masalahnya ketika membahas masalah-masalah kepemimpinan, politik, poligami, atau untuk perempuan membahas masalah rumah tangga, tapi dari sisi negatif. Laki-laki misalnya memprovokasi, maksudnya memprotes presiden, memprotes kebijakan pemerintah dan seterusnya, itu laki-laki lebih umum. Laki-laki lebih umum. Yang di media sosial kemudian terhasut, kemudian orang-orang. Maka ini semua trik syaitan supaya membenci penguasanya yang juga sesama muslim, supaya hatinya bergejolak untuk menentang penguasa. Ini kan kerjaan laki-laki biasanya. Ya, begitu juga dengan poligami. Ya, sebagian dari bahkan beberapa praktisi poligami itu saya sangat tidak setuju dengan bagaimana mereka membakar semangat beberapa ikhwan untuk bergegas poligami tanpa memandang bahwasanya ikhwan yang dibakar perasaannya ini belum tentu cocok untuk poligami. Dari segi tanggung jawab dan juga leadershipnya sangat jauh, masih cengeng mungkin. Maka nggak boleh untuk mengitharah dan memprovokasi sembarangan orang untuk berpoligami. Tapi itu tema yang disukai oleh sesama ikhwan. Ya. Mungkin di majelis biasa masih ngobrol dengan beberapa ikhwan, ngomongin soal poligami. Ente kapan ente? Masih aja satu muahid terus ente masuk. Kapan ente masih gitu-gitu aja? Kasihan nanti bapuk duluan nanti. Ntar lapuk loh gitu kan. Masya Allah, padahal punya istri. Itu cukup satu udah cukup. Tapi kan itu kalimat itu membuat apa? Membuat hati itu terprovokasi dan marah. Nanti pas pulang kemudian ke rumahnya, tiba-tiba dia ngomelin istrinya karena istri dianggap telah menghalang-halangi dirinya untuk berpoligami. Akhirnya terjadi keretakan rumah tangga. Itu syaitan. Ya. Jadi sebagian praktisi poligami itu ketika memprovokasi rekannya yang tidak cocok poligami, tapi dipaksa atau diprovokasi poligami, maka laki-laki ini, praktisi ini malah lebih dekat kepada syaitan. Ya, lebih dekat kepada syaitan, menyambar api provokasi. Ini bukan berarti poligami buruk, justru ini syariat Allah yang indah. Tapi kadang-kadang salah dalam bersikap. Ya. Kemudian perempuan, masalah rumah tangga paling getol membahasnya. Makanya seperti acara-acara gosip rumah tangga artis, itu penontonnya rata-rata ummahat. Tapi insya Allah bukan ummahat yang ngaji di Mias, ummahat yang ngaji di mana nggak tahu, mungkin di Rusia, mungkin nggak tahu dah, pokoknya gitu ya. Itu rata suka, perempuan suka. Tahu rumah tangga fulanah, tahu rumah tangga teman pengajiannya, tahu rumah tangga ustadznya, tahu desas-desus ini. Rata-rata desas-desus tentang rumah tangga. Tapi ketika dihadapkan masalah politik nggak mau, karena itu berkaitan dengan kekuasaan, leadership itu laki-laki urusannya. Dan perempuan itu ketika sudah ada perempuan lain curhat padanya, ummahat lain curhat soal rumah tangga pada dia, wah sebel dia, wah kenapa suami kamu kayak gitu, wah suami anti nih, ya mulai terprovokasi. Perempuan itu kan makhluk yang paling dizolimi, ya merasa gitu. Dan kemudian kalau misalnya dipasang di status atau media sosial, maka yang paling responsif terhadap kasus rumah tangga orang lain adalah perempuan. Ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka netizen perempuan semua sepakat untuk menyalahkan suami yang telah menceraikannya. Namun ketika terjadi gugat cerai, suami nggak mau ceraikan, tapi istrinya menggugat cerai, akhirnya dikabulkan hakim, maka netizen perempuan juga akan mengatakan yang salah siapa? Laki-laki suaminya. Itu. Ya. Kemudian diulas oleh banyak dari netizen perempuan dengan spekulasi-spekulasi negatif. Subhanallah. Itu dosa yang secara masif. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang muslim itu adalah jurang tepian neraka orang lain. Ya. Ketika kita bicara tentang kehormatan orang lain tanpa kita ilmui betul-betul aib orang lain, maka itu adalah tepian jurang menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Maka dikatakan oleh para ulama, uyubul insan fawakihul lisan. Aib-aibnya manusia itu adalah makanan favorit lidah, lisan. Ya. Begitu. Sangat berbahaya hal seperti itu. Dan ini adalah pengobaran dari syaitan untuk laki dan perempuan dalam konteks mereka masing-masing. Lihat bagaimana karena provokasi dalam masalah kekuasaan, masalah politik kepemimpinan, itu bisa menghancurkan politik suatu negara. Destruktif seperti api yang merusak. Ya. Bagaimana provokasi tentang masalah poligami tanpa hak, tanpa ilmu yang benar. Hanya melabelkan dengan label yang tidak tepat. Itu bisa juga merusak rumah tangga orang lain, dan itu seperti apa? Ya, seperti api yang merusak. Bagaimana juga dengan pengumbaran aib-aib oleh sebagian perempuan dalam rumah tangganya yang kemudian membuat orang-orang terprovokasi. Ini juga merupakan sambaran api syaitan. Maka kaidah kedua tadi, api atau syaitan atau jin terbuat dari api, maka itu turunannya banyak dari contoh-contoh. Turunannya sangat banyak dari contoh-contoh. Tapi kemudian yang ketiga, di antara akidah yang perlu kita pahami baik-baik, bahwasanya asalnya jin adalah tersembunyi. Karena itu dinamakan jin karena tersembunyi. Asalnya jin itu makhluk tersembunyi. Asalnya jin makhluk tersembunyi dari pandangan manusia. Maka jika jin menampakkan diri baik secara khayalan maupun secara konkret, berarti ada masalah. Berarti ini di luar dari tabiat asli. Ya. Jadi diulang, asalnya jin tersembunyi. Asalnya jin tidak akan mau menampakkan dirinya atau tidak akan mau mewujudkan apapun. Ketika ternyata terjadi penampakan, baik sifatnya khayali, yaitu di pikiran benar, yang tidak terlihat orang lain, tapi terlihat oleh diri sendiri, atau penampakan yang sifatnya konkret dilihat oleh semua orang dan bersifat kebendaan, maka berarti ini ada yang tidak beres. Ya. Ada yang tidak beres. Karena jin itu dari kata jin dari 3 materi huruf, jim, nun, double. Jim, nun, dan nun. Yang jim, nun, dan nun digabungkan itu semua maknanya pasti ada mengandung tersembunyi dan tertutup. Ya. Di antara contoh yaitu junnah. Junnah itu perisai. Perisai junnah. Kenapa disebut perisai junnah? Karena menutupi pembawanya dari serangan-serangan. Junnah, perisai. Ya. Kemudian jannah. Jannah itu artinya surga. Ya, surga. Kenapa disebut jannah? Karena memiliki taman dan pepohonan yang sangat lebat sehingga permukaan dasarnya itu tidak terlihat. Maka disebut jannah. Ya, jadi suatu area yang memiliki kelebatan pohon atau tanaman, maka itu tepat disebut jannah. Ya, jannah. Karena menutupi surface dan permukaannya. Kemudian majnun atau junun, karena tertutup akalnya. Iya. Kemudian janin, karena tertutup oleh rahim, disebut janin. Ya. Dan hati disebut jinan, karena hati ini tersembunyi niatan-niatannya. Dan jin disebut jin karena tersembunyi. Maka asalnya jin itu tersembunyi, nggak kelihatan. Maka ketika jin itu kelihatan, ada yang nggak beres. Imma nggak beres di keadaan, imma nggak beres di dirinya, diri orang ini. Maka orang-orang indigo itu orang-orang nggak beres. Bukan malah kemudian dibilang
dapat karunia lah, gift, dapat karomah. Iya. Ini adalah giveaway dari Allah. Ya, subhanallah. Padahal itu orang nggak beres. Dijadikan narasumber lah untuk mengetahui ada apa di lokasi ini atau sejarahnya. Ini kan semua perdukunan masuknya. Kalau di kitab tauhid, kalau kita pelajari akidah dan tauhid, maka ini semua masuk dalam bab keperdukunan, kahanah. Ya, indigo itu masuk dalam bab perdukunan. Dukun itu jangan difikirkan harus seperti dukun-dukun yang populer. Harus pakai sorban versi dukun lah, harus cincinnya itu segepok gedenya, harus gini. Enggak harus gitu. Orang indigo yang dia menyatakan dirinya bisa ngelihat, mengklaim kayak gitu, mengklaim bisa ngelihat yang gaib, ini sudah masuk dalam kategori kahanah, perdukunan. Baik dia berdusta atau dia sok benar, maka tetap ini semua perdukunan. Dan gak boleh percaya. Mempercayainya sama dengan mempercayai dukun pada umumnya. Kenapa kita katakan orang-orang ini gak beres? Karena dia melihat jin atau dia mengaku melihat jin. Sementara jin itu pada asalnya tidak terlihat. Lalu bagaimana antum bisa melihat? Kita yang normal gak bisa melihat. Berarti situ normal apa enggak? Enggak normal kan? Enggak normal. Maka di antara keyakinan Muslim terhadap masalah indigo ini bahwasanya keadaan indigo itu keadaan tidak beres, tidak normal dan berbahaya bagi akidah orang ini atau anak ini. Oke? Kalau ternyata anak kecil, nah ini anak kecil banyak nih, ya, bisa ngelihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia, berarti ada yang tidak beres. Ruqyah, harus ruqyah, ruqyah. Dan suruh kamu jangan mau berteman sama yang seperti itu. Dan ini banyak kejadian. Anak-anak kecil punya teman-teman gaib. Ya. Itu hati-hati itu. Itu syaitan sengaja menemaninya supaya apa? Sampai gede supaya nanti bisa menjadi khodam dan punya pegangan gitu. Jadi syirik nanti lama-lama. Nah, atau misalnya terjadi penampakan. Walaupun penampakan ini sifatnya aksidental. Ketahuilah bahwasanya syaitan menampakkan wujud sesuatu itu ada beberapa kemungkinan. Ya, ada yang memang pengen menakut-nakuti doang, ya iseng gitu, iseng. Pengen iseng. Ini ya pengen isengin orang gitu loh, kayak orang isengin orang gitu loh. Pengen ngeprank. Biar orang itu kabur. Mereka pengen setan ini, jin ini pengen satisfying himself gitu loh. Pengen memuaskan diri jin sendiri gitu loh. Kayak manusia ngeprank manusia. Ya, ditakut-takutin tiba-tiba kan kabur tuh manusia. Nah, kalau jin nakut-nakutin manusia dengan cara itu, kemudian membuat manusia kabur, itu kan terus jin ketawa gitu. Nah, itu kesenangan mereka. Tapi jin gak bakal ngeprank secara iseng manusia yang bertakwa dan tahu ini soleh, ya, karena tahu nih kalau di prank ya malah dia baca doa dia dapat pahala nanti dia malah dia justru berani misalnya gitu. Tapi ada soleh bertakwa tapi penakut, nah ini juga bisa di prank. Iya, karena sisi penakutnya itu kan memberikan vibe yang lemah, yaitu getaran lemah manusia ini, nuansanya lemah nih orang nih. Artinya energinya itu lemah gitu loh. Sementara syaitan punya energi. Maka ketika syaitan mengetahui energi manusia ini lemah, bukan dari segi imannya, tapi dari segi dia emang penakut sifatnya, kagetan, maka yang sepertinya juga bisa diprank oleh jin atau syaitan. Walaupun dia ikut kajian sunnah. Iya. Biasanya perempuan biasanya karena kagetan atau takutan atau haluan atau ya suka bengong ya, mikirin nasib misalnya, ini mudah diprank. Itu versi pertama dari penampakan. Baik penampakan suara atau pendengaran suara atau penampakan jasad tertentu. Tapi yang lebih banyak penampakan itu tujuannya yang kedua,
yaitu untuk menyesatkan manusia. Ini yang lebih banyak. Ya. Apalagi kalau penampakannya tersebut di tempat-tempat khusus, tempat tertentu, di situ-situ aja. Nah, ini lebih condong maksudnya adalah untuk menimbulkan khurafat dan perusakan akidah manusia dan masyarakat. Ini harus diketahui seperti itu, umat sekalian, jemaah sekalian. Ya. Di pohon tertentu, pohon beringin tertentu, di kuburan keramat tertentu, itu sering ada penampakan dan suara-suara. Ketahuilah itu bukan iseng kalau itu. Itu bukan iseng. Di rumah kosong tertentu, ya, itu berulang-ulang. Ini bukan iseng. Ya, ini bukan iseng. Melainkan ini ada misi. Misinya apa? Untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Untuk membuat orang-orang itu mengagungkan pohon ini, kuburan ini, rumah tersebut, dan seterusnya. Ya. Maka penampakan-penampakan di tempat-tempat tertentu dan sifatnya berulang, itu ada misi. Ada misi, bukan sekedar prank, ada misi. Ya, begitu. Karena apa? Karena itu di luar dari koridor semestinya mereka, itu tersembunyi. Kok mereka malah nggak menyembunyikan diri, malah menampakkan, gitu loh, ya. Jadi penampakan itu menunjukkan ada yang tidak beres, ya begitu. Apakah mungkin ada setan nampakin diri nggak sengaja? Ya nggak tahu kalau itu, saya nggak tahu. Nggak sengaja nampakin diri, ya wallahu alam kalau itu. Tapi rata-rata memang ada tujuan. Taib itu yang keberapa tuh? Kaidah yang keberapa itu tadi? Asalnya jin itu tersembunyi, itu kaidah berapa? Ketiga ya? Ketiga, oke. Kemudian kaidah berikutnya, ini sebenarnya enggak semua kaidah yang bisa kita sebutkan karena banyak sekali, ya, banyak sekali kaidah faedah-faedah dan kaidah-kaidah berkaitan dengan akidah Muslim tentang jin. Berikutnya yang keempat, bahwasanya alam jin berbeda dengan alam manusia. Ini kaidah akidah juga. Alam jin berbeda daripada alam manusia. Gini, kita kan punya alam dari segi fase kehidupan, namun ada juga alam dari segi tabiat. Pahami baik-baik, Pak. Alam itu adalah apapun selain Allah itu alam. Ya, apapun selain Allah itu berarti alam. Ya. Makhluk berada pada suatu hal adalah berada pada suatu alam. Ya. Paham di sini? Apapun selain Allah itu adalah alam. Maksudnya apapun selain Allah adalah makhluk, ya. Dan makhluk itu pasti berada dalam alam. Nah, alam itu kan ada sisi fase kehidupan. Ada alam dari segi wujud perwujudan dan tabiat. Alam ada dua sisi. Alam dari segi fase kehidupan. Dan yang kedua, alam dari segi perwujudan dan tabiat. Karakter alamnya. Alam dari sisi fase kehidupan itu ada 3 untuk manusia, yaitu alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Ya, alam dunia sekarang kita di situ. Alam barzakh yaitu alam kubur, dan yang terakhir dan selamanya alam akhirat. Surga dan neraka itu adalah bagian dari alam. Iya. Apakah surga dan neraka sekarang ada? Ada. Dan dia di alam lain yang fase kehidupan kita itu nanti akan ke sana, yaitu alam akhirat. Apakah sekarang di surga dan neraka ada orang, manusia? Belum ada. Maksudnya secara fisik itu belum ada. Nggak ada. Belum nanti. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah alam barzakh sekarang ada manusia? Ini ada. Ya iya adalah, kan udah banyak yang mati manusia. Gitu kan? Apakah alam dunia ini sekarang ada orang? Nah, ya kita sekarang ini lagi di alam dunia. Nah, ini namanya alam dari segi fase kehidupan. Ya. Alam dunia dan alam barzakh itu sekarang
ada, alam akhirat juga ada surga dan nerakanya. Tapi sekarang fokus di alam barzakh, alam dunia dan alam barzakh. Sama-sama ada manusia padanya. Oke? Dan ini alam yang terpisah, beda alam ini udah. Ya, beda alam. Alam barzakh itu murni alam ruh. Sementara alam dunia ini alam ruh dan juga alam badan, jasad. Ya. Dan orang-orang yang sudah di alam ruh, di alam barzakh, tidak bisa kembali ke alam dunia. Tapi mungkin gak orang-orang di alam barzakh itu terkoneksi dengan orang-orang di alam dunia? Mungkin ketika keduanya sama-sama kena di alam ruh. Yaitu di mimpi. Bisa. Tapi kalau di misalnya mimpi ketika yaqdzah seperti sekarang, maka enggak bisa. Nggak bisa connected. Kalau terkoneksi itu syaitan, jin. Ya, tapi kalau di alam mimpi mungkin bisa. Tapi itu bukan sesuatu yang rutin ya. Nggak rutin. Kalau rutin itu jangan-jangan syaitan. Ya. Tapi itu alam dari segi apa? Fase kehidupan. Kemudian yang tinjauan kedua, alam dari sisi tabiat. Ya, perwujudan dan tabiat. Maka ini alam terbagi menjadi beberapa. Yaitu alam manusia ada sendiri. Ya. Alam jin ya ada sendiri. Alam malaikat ada sendiri. Masing-masing alam ada karakter dan tabiat masing-masing. Alam konkret manusia itu sesuatu yang sifatnya konkret. Termasuk di dalamnya makhluk hidup, binatang, ladang, sawah, batuan, pohon, ini semua kita lihat alam manusia yang konkret di kita. Oke? Kemudian ada alam yang kedua yaitu alam jin. Ini alam gaib bagi manusia. Ya. Apakah manusia bisa masuk ke alam jin? Beberapa kejadian bisa. Tapi jarang. Ini yang disebut dalam orang Jawa disebut digondol wewe. Bisa. Bisa dalam artian bukan berarti kita bisa melakukan ritual kemudian masuk, enggak. Bisa di sini diculik oleh jin dengan intention dari jinnya, bukan kita yang ada niatan saya pengen ke alam jin lah, enggak bisa kalau gitu. Enggak bisa. Dulu ada khurafat, caranya kita masuk ke alam jin adalah kita melakukan ritual untuk menghadirkan pocong yang mana muka pocong itu harus bolong mukanya gitu. Kemudian siapa yang membenamkan mukanya di muka pocong yang bolong itu, maka dia akan masuk ke dalam alam jin. Itu dulu ada orang ngomong kayak gitu. Kalau antum nggak percaya, kalau antum percaya lakuin aja. Tapi ngapain coba kayak nggak ada kerjaan gitu. Ya. Tapi itu khurafat, itu khurafat. Ya, nggak mungkin khurafat. Nah, alam jin bisa nggak ke alam manusia? Jin bisa nggak dari alamnya ke manusia? Bisa. Kalau ini bisa dengan kesengajaan jin dan dengan kesengajaan manusia juga. Nah, ini bedanya. Ya, manusia tidak bisa ke alam jin dengan kesengajaan manusia. Namun kalau Allah takdirkan ada syaitan dari kalangan jin yang menyeret manusia ke alamnya, itu mungkin. Mungkin. Secara apa nih? Apakah secara ruh atau secara badan? Bisa secara ruh saja. Bisa ruh plus badan juga. Itu bisa. Itu terjadi. Di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau jadi khalifah, ada seorang muslim, entah tabi'in atau sahabat, anda lupa. Itu yang hilang. Hilang. Sampai nggak tahu berapa tahun, lupa anda. Tapi ketika udah hilang, kan ini namanya dalam fikih namanya rajul mafqud. Orang hilang. Tanpa bekas. Ya, zaman dulu kan nggak, kalau sekarang kan canggih ya, bisa ketahuan, bisa ke-track di mana gitu loh. Kalau dulu ya padang pasir mana susah, nggak ketahuan kemana. Ya, sampai akhirnya istrinya kemudian sudah divonis, yaitu suaminya hilang, maka sudah berganti suami. Anda lupa apakah 4 tahun atau 6 tahun kemudian tiba-tiba muncul lagi itu ikhwan orang itu, kaget geger loh. Antum nggak mati gitu? Enggak, masih hidup. Anda diculik oleh syaitan. Ya, diculik oleh syaitan secara ruh dan fisik. Ya, maka
Didapati, loh, kamu kok sama pria lain? Loh, Mas kok masih hidup gitu kan? Jadi udah bertahun-tahun, ya akhirnya ya itu kejadian yang menggegerkan di zaman Khalifah Umar. Ya, maka kalau di kampung-kampung anak kecil menjelang maghrib, menjelang sandekala masih aja keluyuran di kebun, hilang, digondol wewe. Iya, ya sebenarnya jinnya nggak mesti wewe, ya bobok boleh, uak boleh, ya apapun jinnya itulah terserahlah, genderuwo ya dan seterusnya, apalah itu terserah, ya. Dan cerita seperti itu masyhur banyak ya, sampai di antara ikhwan kita juga pernah dulu digondol ya. Waktu kajian membahas tentang ini, setelah kajian dia cerita, Ustaz ana dulu pernah waktu kecil main menjelang maghrib ya, ana ngelihat ada jin itu gede banget tubuhnya, hitam bulu semua, hidungnya gede banget itu. Masya Allah. Itu nggak tahu jin apa gitu. Kayak genderuwo tapi gede banget, hidungnya gede banget. Sampai sekarang ana masih ingat hidungnya. Dia jadi terkenang dengan hidung setan itu. Setelah ana ngeliat itu ana dianggap hilang. Keluarga nyari sampai malam itu nggak ketemu gitu loh. Dan ana dibuat diem aja gitu. Jadi dibuat linglung. Ya. Dan nggak kelihatan oleh orang-orang. Ini ya diculik. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ada seperti itu terjadi. Ya. Tapi nggak bisa manusia menyengaja untuk dirinya masuk ke alam jin, nggak bisa. Sebaliknya, alam jin di alamnya bisa nggak masuk ke jin ke alam manusia? Bisa. Dengan izin Allah bisa. Baik dengan kesengajaan dari pihak jin atau memang kesengajaan dari pihak manusia. Kesengajaan dari pihak jin yaitu apa? Ya memang jinnya pengen menampakkan diri di alam kita. Nah itu bisa dengan izin Allah. Atau memang manusianya manggil. Nah itu juga bisa. Nauzubillah min dzalik, ya. Begitu. Nah, jadi ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat juga ada lagi gitu. Ya. Jadi tadi jin memiliki alam tersendiri, tapi alam yang harusnya tabiatnya mereka gitu. Nah, baik jin atau manusia sekarang masih di alam apa dari segi fase kehidupan? Alam dunia. Jadi jin yang masih hidup sekarang, mereka satu alam dari segi dunia, fase kehidupan. Yang mana dunia ini adalah mazra'ah, ladang untuk panen pahala di akhirat. Maka jin sekarang hidup di alam jin dan di alam dunia dari segi fase kehidupan. Manusia sekarang hidup di alam manusia dan di alam dunia dari segi fase kehidupan. Sama-sama hidup di dunia, sama-sama mencari pahala, sama-sama berbuat dosa juga, gitu. Sebenarnya kita sama dengan jin dari segi apa? Alam dunianya. Ya. Nanti di fase kehidupan kedua ada alam barzakh. Jin pun begitu, alam barzakhnya juga ada setelah matinya. Nanti di akhirat ada alam akhirat, jin juga akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di situ semua sama. Cuman ketika di dunia ini kita sama jin itu udah beda alam dari segi apa? Tabiatnya tuh beda. Tabiat itu kan apa? Cetakan gitu loh. Environment dan sifatnya tuh beda gitu loh. Tapi sama-sama dunia dari segi apa? Dari segi pembebanan syariat. Begitu. Sehingga berangkat dari akidah ini jemaah sekalian, kalau misalnya antum atau anti meruqyah seseorang, ada jinnya kemudian berbicara, maka antum boleh mengingatkan padanya, nasihatin akan hakikat alam dunia dan akhirat. Ya, gitu. Ya, begitu. Adapun kalau dia bilang saya adalah rohnya fulan yang telah meninggal, ini bohong. Makanya harus ngerti ya, saya adalah rohnya, enggak bohong. Ya, itu kaidah. Penting banget ini mindset seperti ini penting karena banyak orang terpedaya dengan rohnya fulan. Menghadirkan roh almarhum fulan ini semua kadzab semua, enggak mungkin. Enggak mungkin roh di alam barzakh itu bisa ke alam dunia.
termasuk masuk ke alam dunia adalah ketika orang kesurupan roh yang udah meninggal. Itu berarti masuk ke alam dunia. Ini nggak mungkin. Makanya tadi Nabi bilang, ruhnya orang yang telah wafat di alam barzakh bisa connected dengan ruhnya orang yang masih hidup di dunia, tapi hanya bisa di alam ruh, yaitu alam mimpi saja. Alam mimpi itu alam ruh, jemaah. Makanya kata para ulama, ya, seseorang ketika ketika tidur, itu ada bagian dari ruhnya yang keluar dari jasadnya. Dan dia hidup di alam ruh dia. Alam ruh. Dan makanya orang-orang kadang-kadang mimpi ketemu dengan almarhumah. Ya, itu mungkin. Ya, mungkin juga setan, mungkin juga benar itu ruhnya fulan almarhum atau almarhumah yang sudah wafat. Ya, mungkin. Ya, dari dulu para ulama juga kadang menghikayatkan tentang pengalaman mereka bermimpi bertemu dengan almarhum atau almarhumah itu. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Mungkin gak seorang muslim yang bertakwa bermimpi bertemu Rasulullah? Mungkin. Selama dia mengenal ciri-ciri Rasulullah SAW. Mungkin. Dan itu banyak ulama yang mereka bermimpi ketemu Rasulullah. Apakah itu ketemu Rasulullah beneran atau ketemu percontohan? Enggak, ketemu Rasulullah SAW. Dari segi apa? Ruh saja. Ya, dari segi roh saja. Adapun kalau rohnya Rasulullah SAW kemudian ke alam dunia, ini khurafat. Nggak mungkin. Karena ke alam dunia ini memerlukan apa? Konkret. Memerlukan, berarti bukan alam ruh lagi dia mainnya. Ya, maka ustadz khurafat, kadzab, anak buah dajjal, yang mereka lagi kajian tiba-tiba boleh, saya melihat ada Rasulullah SAW datang ke majelis kita. Beliau berdiri di ambang pintu. Ini halu. Ini khurafat, khayalan. Yaitu melihat Rasulullah di dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Ini enggak mungkin. Dan besar kemungkinan imma itu syaitan mengelabuhi pandangan mata ustadz tersebut. Dan ustaz tersebut juga orang yang jahil tentang hakikat Rasulullah. Sok tahu walaupun dia ngaku keturunan dari salah satu zuriat Nabi. Namun kan tetap aja jahil gitu loh. Nggak tahu walaupun keturunan. Ya, dia bilang, itu ada Rasulullah. Itu kadzab. Wah, kemudian murid-muridnya langsung riuh gitu. Wah, ada Rasulullah. Ditipu mau aja gitu loh. Ditipu berjamaah, ya kan? Iya. Ini adalah ustaz-ustaz yang tidak hormat pada Rasulullah. Pertama, berdusta atas namanya. Kemudian juga tidak sopan. Kalau emang itu Rasulullah datang, ya ente mundur dong, jangan duduk situ. Suruh Rasulullah yang ngisi kajian. Enggak, Pak? Ya, Anda di sini kalau duduk di sini, kemudian ada ustaz Anda datang misalnya. Ya enggak mungkin dong, Ustaz, apa Ustaz? Ya. Anda langsung duduk dong, Ustaz Anda yang. Ya. Sekarang kalau Anda duduk sini, kemudian ada Syekh Abdul Razak rahimahullah datang. Syekh Abdul Razak datang. Apakah suatu kesopanan Anda tetap duduk sini? Enggak lah, malulah. Syekh Fadl Syekh. Walaupun antum mungkin enggak paham beliau ngomong apa, tapi yang penting ada punya adab lah. Itu baru Syekh Abdul Razak. Lah ini Rasulullah loh, dipelototin doang. Khurafat. Maka enggak mungkin ada roh dari alam barzakh itu konkret atau nampak ketika kita lagi di alam dunia gini dalam keadaan terjaga. Itu impossible. Imma itu adalah bohong, dusta. Imma itu adalah jin menyerupai. Tapi jin gak mungkin bisa menyerupai. Berarti memirip-miripkan seolah-olah Rasulullah. Saking jahilnya ini orang menganggap itu Rasulullah karena gak tahu Rasulullah kayak gimana. Gitu loh. Ya begitu. Baik. Kemudian di antara akidah Muslim tentang jin, bahwasanya jin itu dibebani beban syariat. Bahwasanya ini poin keberapa saya juga lupa nih, 5 atau 6 mungkin. Jin dibebani dengan beban syariat. Artinya hukum-hukum syar'i berlaku atas jin. Wajib sholat, wajib masuk Islam ya, wajib sholat. Kalau memang di alam jin ada harta, ada apa, wajib zakat. Juga jin wajib puasa di bulan Ramadan. Juga jin wajib haji bagi yang mampu.
Soal gimana tata caranya, Allahu a'lam. Wah, jin gimana jin? Misal jin Indramayu mau haji, apakah bisa furoda atau haji gimana, reguler atau gimana? Ya itu Allah alam, kita nggak tahu apakah ada travel jin, nggak tahu. Ya, itu udah bukan urusan kita, tapi kita meyakini bahwasanya mereka juga diwajibkan untuk syariat, untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, mereka berdosa. Ya, begitu. Maka ketika syaitan menampakkan diri atau menyerupi orang, kita dakwahi boleh. Kamu itu makhluk Allah, kamu itu hamba Allah, wajib kamu tidak berbuat zalim, nggak boleh berbuat zalim, karena masuk ke tubuh manusia itu zalim. Iya zalim lah Pak, gimana coba? Coba Pak, gimana? Antum lagi jalan, tiba-tiba ada orang jalan, ada orang dari belakang kemudian ngegrab antum dan dia langsung digemblokkan antum, blok gitu. Ini apaan sih? Siapa sih kamu? Nggak kenal padahal. Kira-kira zalim nggak tuh? Zalim. Ya, digemblok terus. Sampai rumah dan di mana-mana terus sampai sholat digemblok terus misalnya. Itu cuma digemblok padahal. Lah gimana kalau jin masuk ke darahnya, masuk ke kalbunya, menguasai jasadnya? Ini kan zalim. Ya. Nah nanti mungkin kadang kita menemukan seorang muslim atau manusia tiba-tiba kesurupan dan jin itu mengaku saya jin muslim. Ini. Pertama, jangan langsung terpedaya dengan mempercayai omongannya. Ya. Kamu jin mengaku aja kamu jin muslim. Coba baca syahadat sok. Wah, saya masih muslim, saya bukan kafir, makanya saya nggak perlu baca syahadat. Nah ini nggak berani dibaca syahadat. Atau memang benar, misal dia baca syahadat, saya muslim beneran, saya sholat. Ya, saya kenal dengan Ustadz Fulan gitu. Misal saja dia muslim, tetap dia bukan muslim yang saleh, muslim yang zalim, muslim yang fasik. Karena muslim yang saleh tidak akan menzalimi muslim lainnya. Antum bilang ke dia, kalau antum muslim aliran apa? Ada sunnah. Kata jinnya, ana ahlus sunnah. Ana suka dengerin rojak juga gitu. Kata jinnya gitu. Ya. Kalau emang antum kayak gitu, antum jangan zalimin orang ini. Antum ngapain masuk ke dia? Ya. Ana suka sama dia. Ini salah juga gitu loh. Ya, ana suka sama orang ini. Nah, kadang-kadang jin kayak gitu tuh. Biasanya yang suka itu yang masuk lawan jenis. Kalau dia ikhwan, jinnya masuk akhwat. Kalau dia akhwat, jinnya masuk ikhwan. Kalau dia ikhwan, jin yang masuk ikhwan juga. Ini surga LGBT nih jinnya. Ya. Anak suka sama orang ini. Itu kadang-kadang begitu. Antum jangan terpedaya, Pak. Dan ibu-ibu, jangan terpedaya dengan ikut dengan ucapannya atau percaya. Jangan langsung percaya. Itu kadang-kadang cuma alasan aja. Ya, itu zalim semuanya. Nasihatin dia. Kamu dibebani hukum syar'i. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Kata Allah Taala, aku mengharamkan atas diriku kezaliman, maka kalian jangan saling menzalimi satu sama lain. Kata Nabi SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ingatkan itu. Ya. Begitu. Maka jin itu juga mendengar dan wajib dan berhak untuk dapat dakwah. Ingatkan itu. Ya. Kemudian juga di antara akidah Ahlussunnah, di akidah Muslim pada umumnya, bahwasanya jin itu makan dan minum dengan cara mereka. Jin makan dan minum dengan cara. Dalil-dalil menunjukkan itu banyak. Ya, dalil terutama dari sunnah. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat makan. Kemudian sahabat tersebut lupa baca bismillah kan. Tiba-tiba sahabat itu baca bismillah di tengah-tengah makannya. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Tiba-tiba Rasulullah ketawa. Ya. Loh, kenapa ketawa? Kan saya habis baca doa ya Rasulullah, bismillah. Maka kata Rasulullah, itu tadi ada syaitan. Itu makan bersama kamu dengan makanan persis makananmu itu. Nah, karena kamu lupa baca bismillah.
Ketika kamu baca bismillah di tengah-tengah makan, tiba-tiba syaitan itu memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya dari makananmu itu. Dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika kita makan dan minum, itu syaitan juga nimbrung. Karena mereka juga benalu juga mereka. Nimbrung. Ya. Dan kadang nimbrungnya mereka dimakan dan bermusyarakah namanya dalam bahasa syariatnya. Yaitu nimbrungnya mereka dalam makan dan minum kita itu berpengaruh pada efek kita terhadap efek makanan terhadap diri kita sebenarnya. Ada orang makan tapi tetap aja malas. Ya. Kadang kita kalau secara medis atau secara scientific, oh ini kebanyakan karbohidrat, ya kita nyalahin karbohidrat terus. Coba pikir, apakah udah baca bismillah enggak tadi? Kadang kita lebih mikirin kebanyakan nasi nih kayaknya, kebanyakan manis-manis nih kayaknya. Anak-anak misalnya, jangan banyak makan manis-manis. Nanti bandel lah, nanti lincah lah atau apalah, gula dan seterusnya. Iya benar sih secara medis, betul. Secara saintifik ada alasannya. Tetapi coba dilihat dari segi basmalahnya. Baca bismillah belum? Syaitan ikutan tuh makan di sini. Berarti syaitan bisa menyantap makanan dan minuman antum juga, tapi dengan perbuatan antum yang makan dengan tidak baca bismillah. Makanya anak itu kita harus tekankan terus, baca bismillah. Kita harus selalu mikir cacingannya anak dan seterusnya. Mikirin tentang itu terus, padahal bisa jadi sebabnya adalah jin juga ikutan makan di makanan dia. Ya. Dan makanan manusia itu makanan yang sangat mulia bagi jin. Makanya mereka senang banget gitu. Kan makanan mereka nih, makanan kata Nabi SAW. Ada jin tanya ke Rasulullah SAW. Yaitu apa kira-kira zat perbekalan untuk jin muslim. Jin muslim loh ini. Perbekalan makan yang halal untuk jin muslim apa? Yaitu tulang belulang hewan dan juga rawthnya. Rawth itu tinjaknya yang udah kering. Itu makanan jin muslim loh. Makanannya serendah itu levelnya. Maka kalau ada jin bermusyarakah berserikat bareng makan dengan manusia, makanya apa? Bebek kaleo misalnya. Ya. Martabak pecenongan. Mumpung nih mahal kata jin ini kan. Kapan-kapan nih? Kapan lagi kita makan martabak pecenongan kan gitu. Martabak yang biasa mah di pinggir jalan udah biasa gitu. Ini pecenongan. Dinikmatin juga sama jin. Iya. Nggak tahu kalau jin itu kenal kolesterol apa enggak tahu dah kalau itu. Tapi dinikmatin, nggak tahu. Kalau itu kita nggak tahu, itu lebih detail kayak gitu nggak tahu. Apakah wah bapak ini makan bebek nih kata jinnya. Jangan terus saya kena kolesterol. Nggak tahu dah kalau jin ada nggak kayak gitu. Kena asam urat dan misalnya nggak tahu dah. Nah ikutan itu jin itu, ikutan, ya, gitu. Dan mereka dapat benefit dari itu. Nah, apalagi kalau misalnya makanan tersebut memang sengaja disuguhkan untuk jin, ini lebih disukai lagi. Sesajen. Kadang-kadang jin itu kemudian menginspirasikan atau mengilhamkan atau menyerupi orang dan minta. Nah, itu tuh. Itu makanan yang paling disukai jin karena apa? Karena ada sisi penghambaan terhadap mereka. Pak, sekarang nih. Makanan yang antum bayar dengan antum dapat traktiran lebih nikmat mana? Nah, kenapa gitu? Karena ini makanan enak plus nggak bayar plus dikasih. Ada orang menghargai kita, maka lebih lezat ini makanan. Ya, bukan berarti orang yang ditraktir berarti setan, bukan berarti gitu. Nah, di sini kalau misalnya jin, kan kalau jin untuk makan barang manusia kan perlu usaha gitu loh. Perlu usaha maksudnya perlu mendekati manusia kemudian nunggu dia baca bismillah apa enggak gitu kan. Tapi kalau udah sesajen, ini kan berarti ada sisi ubudiyah dan kesyirikan. Makanya getol banget, senang banget mereka dengan itu. Ya. Rata-rata kan makanan sesajen kan makanan yang memang disukai jin sebenarnya. Ada sembelihan. Itu perlu ada tuh, karena di situ ada kesyirikan yang benar-benar. Nyembelih bebek untuk jin, nyembelih kabo untuk jin, itu syirik akbar keluar dari Islam. Kalau itu untuk jin. Na'udzubillah min dzalik. Itu senang banget itu. Adapun kalau antum ngasih, ya walaupun antum ngasihnya mungkin bukan sembelihan, tapi apa Pak?
cireng, di sesajian. Ya seenggaknya mereka dapat benefit di apa? Perbuatan syirik. Meskipun bukan sembelihan, tapi ini udah menyuguhkan untuk yang gaib gitu. Jin. Ini berarti kan ini ada sisi ubudiyah dan penghambaan padanya. Ini syirik besar. Itu dinikmati oleh syaitan dari kalangan jin. Ya. Begitu. Lah kalau makan biasa aja kita nggak baca bismillah aja syaitan ikutan kok. Lah apalagi kalau persembahan ya lebih-lebih lagi. Makanya larung laut, sedekah bumi itu untuk siapa? Taruh sajen kemudian di belumbang atau di pohon beringin atau di pohon bambu tertentu. Untuk siapa? Ular. Ular nggak makan begituan. Monyet atau siapa misalnya. Binatang lain lah gitu. Enggak makan begitu. Ya kalau makan juga apa benefitnya ngapain coba di situ? Kenapa harus di situ? Kan di rumah juga banyak semut. Ya kan? Maka ini dinikmati oleh mereka. Ya, dan ini ada sisi kesyirikan, berbahaya sekali. Tapi orang yang lupa baca bismillah bukan berarti syirik. Ya. Melainkan ya dia salah aja gitu dan memberikan benefit untuk syaitan. Ya, jadi syaitan itu mengambil benefit dari makanan kita, jemaah. Kalau kita enggak pakai bismillah. Kalau kita makan enggak atau minum enggak pakai bismillah, syaitan itu akan nimbrung menjadi benalu dan parasit. Ya. Kayak orang-orang kafir itu, mereka, kata Nabi SAW, lebih dari satu usus kalau makan. Maruknya minta ampun. Muslim yang benar itu tidak kemaruk. Nah sekarang juga kita lihat gaya makan kita, jemaah. Kalau benar-benar rakus, coba dilihat ya. Apakah ada sisi syaitani dalam masalah itu? Syaitan makan dan minum juga dari makan minum kita. Dan itu makan mewah buat mereka. Lebih mewah lagi bagi mereka kalau misalnya itu makanan sesajian. Karena kemewahan mereka itu didapat dari segi dosa syiriknya manusia. Begitu. Ya. Kemudian juga di antara akidah Muslim tentang masalah jin, tentang jin, bahwasanya jin memiliki anak keturunan. Jin memiliki beranak pinak seperti manusia. Ya. Tapi keyakinan ini tidak melazimkan kita itu perlu tahu ini anaknya jin fulan, ini anaknya jin, nggak perlu tahu itu gaib. Misal, kalau misalnya ada anak seorang muslim, anak kecil, dia berteman dengan jin dari kalangan anak-anak dari kalangan jin, yang mana diceritakan oleh anak manusia ini bahwasanya dirinya kadang-kadang melihat temannya fulan, ada namanya gitu, bersama keluarganya. Itu ada yang seperti itu. Ya. Ditanya oleh ibunya, "Nak, kamu lihat apa?" "Itu ada si fulan, itu ada si siapa nama anaknya itu." Terus kemudian anak jinnya gitu. Dia sama ibunya gitu, sama ibunya. Ibunya kayak gimana ibunya? Ibunya pakai baju putih, panjang, rambutnya gimbal. Bapaknya ada nggak? Ada, bapaknya gede buluan. Nah ini pas nih. Bapaknya genderuwo, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Nah ini pas. Ini keluarga cemara ini. Ini perfect, ya, perfect. Neneknya gombel, nah, gitu. Pas, udah pas ini. Ya. Nah. Ya kalau memang penampakan begitu wallahu alam, tapi kita nggak perlu tahu itu emang benar anaknya atau bukan, itu nggak perlu tahu, tapi memang namanya jin punya anak pinak, benar. Ya. Dan kadang-kadang memang setan dari kalangan jin sengaja merepresentatifkan diri mereka dengan penampakan tuyul lah, penampakan anak kecil lah. Kalau misalnya di tempat rumah-rumah Belanda dulu, ya, anak-anak Belanda lah. Kemudian noni-noni lah. Nah kayak gitu. Artinya mereka tuh suka merepresentatifkan sejarah di tempat itu. Tapi mereka melakukan itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuan. Supaya kita percaya dengan mereka. Supaya kita mengamini eksistensi mereka. Dan pada akhirnya tujuannya supaya kita itu menghormati dan menghargai mereka. Begitu. Yaitu supaya syirik, semua syirik. Maka nggak ada keindigoan yang ditanam sejak kecil yang tidak berakibat syirik. Tidak ada. Semua pasti berakibat syirik.
Semua akan berakibat syirik. Minimal ketergantungannya anak ini ketika sudah besar terhadap khodamnya. Begitu. Ya, terhadap khodamnya. Khodam di sini maksudnya pengikutnya dari kalangan jin itu. Ya, begitu. Begitu para jemaah sekalian. Sebenarnya banyak sekali poin-poin yang bisa kita sampaikan harusnya, tapi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah untuk materi. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya jemaah sekalian. Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema ini atau di luar? Dipersilakan. Tafadhal. Ya, langsung. Dengan ya, buat live itu, Pak. Pernah berhadapan langsung? Saya langsung berhadapan dengan orang yang memiliki indigo. Indigo. Keindigoan ya. Nah, dia menyatakan bahwa dia tuh seorang indigo. Oh begitu saya bilang. Dia bisa tahu apa yang dipakai di baju itu di dalamnya semua, dan dia mengetahui sepak terjangnya ke depan orang tersebut. Ya, katanya begitu. Saya dengarkan. Saya juga memang saya sudah kajian, saya dengarkan aja karena bagian kita menghormati yang bicara gitu. Dia masih yang bicara itu, karena mereka itu ya masih ya kalau dikatakan saudara bukul jauh lah gitu. Tapi saya dalam hal ini karena saya tamu, saya tidak langsung membantah gitu. Saya dengarkan dulu katanya. Nah sekarang saya katakan begitu. Sekarang ini kan di media sosial di mana saja kan marketing itu sangat tajam saja. Ya. Dulu mengatakan dukun. Kalau dukun kan spesifik kepada klinik ya saja. Ya. Terus meningkat kepada paranormal. Nah, dari paranormal meningkat lagi secara teknologi segala macam, orang pintar. Ya. Sekarang yang terakhir adalah indigo. Nah, indigo itu menjadi suatu kata-kata yang tidak ke arah kepedukunan. Iya. Nah, dan itu sangat laris sekarang. Iya. Dan menjadi suatu marketing yang untuk meraup uang segala macam. Betul. Yang saya sayangkan, kenapa juga umat Islam itu sendiri percaya. Iya. Ada apa-apa kok kepada begitu-begituan gitu. Dan saya tahu dan mereka juga orang ibadah gitu. Iya. Saya berpikir gitu loh, kenapa tidak ya ini kembalikan. Saya doakan ya Allah, karena saya tahu bangun dia juga sholat gitu. Kenapa terus pulang dari yang namanya indigo itu di rumahnya diiketin kain putih. Saya berpikir ya Allah, kain putih. Iya kain putih ya, katanya mereka itu suatu dapat dari mereka untuk menangkal dari segala sesuatu yang itu. Pertanyaan saya saat ini, apakah dengan seringnya membaca surat Al-Baqarah yang harus diulang-ulang terus, apakah itu juga karena kita sebagai manusia tidak lepas dari luar, apalagi kita dicibirkan di masyarakat agama baru yang saya rasakan gitu. Apakah dengan sering membaca Al-Baqarah itu kita sangat untuk ampuh menangkal hal-hal yang sifatnya ya iri hati, hasad segala macam setan jin gitu. Ya. Syukran. Jazakallahu khair. Membaca surat Al-Baqarah, sebenarnya membaca Al-Quran secara sepenuhnya apapun itu ayat itu menangkal dari penyakit hati. Cuma diawali dari niat apa? Kalau memang orang ini pengen melepas penyakit hati, ya insya Allah. Tapi kalau cuma sebatas baca, ya semoga Allah sembuhkan. Namun lebih afdal dia punya niatan untuk menghilangkan keburukan-keburukan di hatinya itu. Ya. Jadi menangkalnya tentu dengan zikir dan niat Allah. Tapi harus ada dengan niatan menghilangkan penyakit-penyakit itu. Adapun tadi masalah berkaitan dengan keindigoan itu, ahli ibadah pun ya ada yang seperti itu berbangga malah dengan itu. Namun di luar dari itu Pak, ada yang saya pribadi sangat sesalkan terjadi sekarang. Sebagaimana tadi kata Bapak, indigo ya keadaan kondisi keindigoan itu kadang-kadang menjadi marketing yang bisa melejitkan penjualan sesuatu atau viewers, penonton itu. Yang paling saya sayangkan itu adalah beberapa peruqyah. Ya, beberapa peruqyah yang dikenal katanya peruqyah syar'iyah. Kemudian ya berilmu juga peruqyah-peruqyah ini. Ya mana sudah terkenal memiliki konten YouTube yang sangat populer, followernya banyak.
yang qadarullah. Saya pernah ditanya oleh beberapa ikhwan, Ustadz, menurut antum gimana dengan peruqyah ini? Ada peruqyah terkenal di kita. Dibilang sunnah, nyuna, ya enggak 100%, karena kontennya banyak yang begitu, dekat dengan ahlul bid'ah dan seterusnya. Tapi dari segi keilmuan, ini lebih afdol daripada umumnya peruqyah. Nih teman-teman kita ini, Ustadz juga. Tapi enggak kita sebut usaha sunnah, enggak kita sebut usaha sunnah. Cuman ada sisi pro ke sunnahnya. Namun kadang-kadang manusia itu tipu dayanya adalah dirinya sendiri, gitu loh. Ya, orang enggak bisa menipu dia, tapi dirinya lah yang menipunya. Artinya gini, kadang-kadang kita itu bisa menangkal gejolak syahwat dari luar, perempuan, popularitas, dari itu ya. Tawaran-tawaran ini, tapi ternyata godaan kita adalah di diri kita sendiri gitu loh Pak. Sehingga akhirnya dengan popularitas yang meninggi, ya kita lah yang mengkreasikan syahwat kita lah yang mengkreasikan godaan kita. Nah, demi konten, ya kan gitu. Sekarang kan apa-apa demi konten, akhirnya manhaj mulai digadaikan. Ya, akhirnya ketegasan itu mulai terkikis. Ya. Apapun alasannya, apa dakwah, akhirnya mengundang untuk podcastnya atau untuk apanya, mengundang orang indigo. Ya, beberapa kali bahkan mengundang orang indigo. Ini ada peruqyah seperti itu. Yang tadinya masya Allah bagus, dulu awal-awal bagus, benar-benar ilmu. Iya, sampai sekarang ilmunya masya Allah. Bahkan ilmu ruqyahnya itu ada sanadnya kepada guru-gurunya. Ya, dan hafal Al-Quran, pintar bahasa Arab, lulusan dari pesantren dan juga kampus ternama. Ilmu, masya Allah, kita katakan, iya, ini termasuk peruqyah yang memiliki ilmu. Bukan peruqyah acak yang masih cetek-cetek ilmunya, yang langsung terjun ke ruqyah tapi masih enggak, ini memang punya ilmu, kita katakan begitu. Namun yang menipu daya dirinya adalah dirinya sendiri. Dengan udah banyak follower, kontennya masya Allah, akhirnya musik kemudian kadang ada di kontennya, nggak peduli dengan itu, walaupun cuma intro. Kemudian juga mengundang perempuan-perempuan, kemudian juga meliput orang-orang kesurupan. Yang mana sebenarnya ini berkaitan dengan harga diri yang diruqyah dan keluarganya sebenarnya. Antum mau nggak ketika kesurupan disebarin videonya, yang mana itu antum bertingkah dengan gilanya itu? Nggak mau. Ini sebenarnya nggak boleh, haram. Kalau ini hanya contoh orang. Kalau emang contoh, kenapa sampai ribuan video, gitu kan? Kemudian yang paling disayangkan oleh anak adalah ruqyah kita ini beberapa kali mengundang beberapa manusia indigo, yang benar-benar dia ini sebenarnya udah masuk dalam tema perdukunan. Ya, orang indigo ini. Karena udah ada ratusan video, baik diundang orang atau bikin konten sendiri, yang menyebutkan tentang gaib-gaib di tempat-tempat tertentu. Dan ini termasuk perdukunan orang ini. Namun kemudian diundang, dan di situ seperti mudahanah namanya, bermesraan dengannya, tidak mengingkari betul-betul, malah justru seolah-olah ada keselarasan gitu loh. Walaupun beda aliran, ini lebih ke sunnah, yang ini lebih ke perdukunan. Tapi ketika kebersamaan itu terjalin, artinya kita itu menimbulkan fitnah gitu loh. Jadi orang-orang menganggap orang ini gak bermasalah. Itu loh Pak. Dan untuk apa itu peruqyah itu melakukan itu? Sebenarnya untuk strategi marketing sebenarnya. Sekarang segalanya itu, dunia itu dari marketing. Demi marketing, maka manhaj, kadang akidah, kadang tazkiyatun nufus itu dihilangkan, di-remove. Yang penting cuannya dapat. Subhanallah. Itulah manusia ketika dirinya lah yang menipu dirinya. Ini terjadi di YouTube, ya. Di YouTube. Ya, Ruqyah itu kenal Ana dan Ana kenal dia. Kita baik sebenarnya, baik. Cuman kok makin ke sini amat banyak yang disayangkan darinya. Demi apa? Demi cuan sebenarnya, demi popularitas atau marketing. Ya begitu. Allahu a'lam. Bismillah, Ustaz, apakah jin mungkin menampakkan kepada manusia? Ya sangat mungkin, itu terjadi baik di zaman Nabi dan sampai sekarang.
Nabi SAW juga pernah ditampakkan berkali-kali, bahkan ketika beliau lagi sholat. Ada di antara syaitan yang kemudian mewujudkan diri secara konkret, secara tasyakul konkret, ingin mengganggu sholatnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mencekiknya langsung, mencekik. Jadi jin ini bertasyakul menjadi benda gitu, menjadi makhluk berwujud gitu loh. Bukan gambaran, bukan siluet, bukan kehaluan, bukan, berwujud. Maka dicekik Rasul. Dicekik beneran dicekik. Ya, terasa sampai kata Rasul, terasa dingin lidahnya. Gitu. Itu bisa, sangat bisa. Ini pas lagi ibadah loh Rasulullah. Ini pas lagi dekat sama Allah loh. Ini jin bisa bertasyakul, bisa menampakkan diri dengan tasyakul yang konkret. Itu mungkin. Maka bukan suatu khurafat ketika terjadi penampakan, itu ya mungkin. Ya, kita ini ketika mendidik anak, jangan kita nafikan adanya penampakan. Ya itu setan, kita bilang aja itu setan, sebagai adanya. Ya itu setan. Kalau nggak ada, nggak tampak, ya udah nggak ada, gitu aja. Kalau ada tampak, ya itu setan, kan gampang, simpelnya gitu. Jangan kita didik anak itu ada itu, kita juga ngelihat ada setan jin itu. Enggak ada. Enggak, kita lihat itu jin. Nah, itu jin. Kamu baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lawan jin itu, gitu. Ya. Begitu, menampakkan mungkin. Ya lu kakek almarhum yang Betawi di Kalibata dulu suka tahajud. Salat malam suka tahajud di masjid. Masjid era tahun 60 70-an dulu. Ya, di Kalibata itu masih ya namanya zaman dulu gitu kan. Mana ada orang jam segitu gitu kan. Ya, yang keluar itu kakek ana almarhum rahimahullah itu suka ke masjid jam 3 tahajud. Ya, godaan yang paling berat apa? Di masjid, mau tahajud ditampakin kuntilanak. Nampak gitu, lama dia dulu. Tetap aja dicuekin kuntilanak. Lama-lama kuntilanaknya yang akhirnya hilang. Mungkin misu-misu dia. Capek-capek saya nampakin, gak diapa-apain gitu kan. Itu kayak gitu, godaan setan kan kayak gitu. Menampakkan diri kayak gitu. Untuk mengganggu sholatnya manusia. Bisa kayak gitu. Kadang berupa jin, berupa anjing hitam. Ya kan? Ya, atau binatang-binatang supaya kita konsentrasi terganggu. Tapi umumnya jin itu mengganggu sholat orang enggak pakai penampakan, umumnya gitu. Apa? Pakai pikiran sama perut. Gitu. Makanya kata Nabi SAW, kalau seseorang ketika dia mendapati kok perutnya enggak enak, maka kata Nabi la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara kentutnya maksudnya, atau dia menemukan baunya gitu loh. Itu was-was dari syaitan bisa aja. Jadi sebagian dari sakit perut ketika sholat, nah itu was-was dari syaitan. Bisa sebagian, nggak semuanya. Ada emang sakit perut beneran. Gitu, bisa dibedakan lah insya Allah. Kemudian penampakan yang pertama itu kan yang tasyakul, yang sifatnya konkret. Kalau ketangkep bisa ketangkep, itu beneran bisa ada. Ya, ada juga penampakan kedua, yaitu penampakan takhoyul. Ya tasyakul itu, penampakan tasyakul ditangkap bisa. Kayak antum nangkap ular gede misalnya. Itu mungkin. Di zaman Nabi kan pernah terjadi. Ada seorang sahabat yang baru nikah, kemudian perang, kemudian izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau balik kangen sama istri saya. Pas sampai di rumah, didapati istrinya di luar, cemburu dia. Kenapa kamu keluar? Gitu kan? Keluar rumah. Coba lihat kata istri, coba dilihat dalam. Ternyata di dalam ditemukan seogok ular besar di kasurnya. Maka dia pun hendak membunuh ular tersebut, tapi ular tersebut juga menggigit dia. Jadi sama-sama saling menyerang. Akhirnya kedua-duanya mati. Tidak terketahui mana yang lebih awal mati. Maka Rasulullah mendengar kabar itu, dia terus bilang, Rasulullah SAW terus bilang, sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa jin yang baru masuk Islam. Kadang-kadang jin itu berupa ular. Walaupun jin itu bisa aja muslim, tapi berupa ular bisa. Yang mana jin muslim ini bertasyakul, mewujudkan diri di hadapan manusia mungkin sekali, mungkin. Ya. Nah, kadang-kadang ada cerita, kayak kemarin, beberapa hari lalu, nanya ke seseorang di warung, seorang punya warung, itu belakangnya itu kebun panjang sampai berapa ratus meter. Itu kebun di Bekasi. Bu, di sini banyak ular, Pak. Ya, dulu ada ular gede. Dulu pernah kita ambil ular gede, dikarungin, enggak ada lubang, enggak ada apa. Pas dibuka, setelah ditangkap, udah enggak ada ularnya.
Nah gitu. Mungkin nggak itu terjadi itu. Apakah itu ular beneran? Berarti ular jin atau bahasa versi Indonesia ular siluman gitu kan? Iya. Biasa siluman tuh yang agak keren-keren dikit ya, ular gitu kan? Ya babi gitu kan? Kalau siluman kecoa nggak mau jin karena nggak berharga siluman kecoa. Nggak enak siluman kecoa, nggak berharga. Siluman undur-undur nggak ada. Jadi siluman yang nyata gitu kan. Tapi bisa terjadi siluman ular dan semisal bisa terjadi. Itu yang tasyakul. Tasyakul itu bisa ditangkap namun suatu waktu bisa menghilang. Ya. Atau yang sifatnya takhayul. Kalau takhayul itu penampakan yang sifatnya khayal, nonsens, hanya sihir mata saja. Ya, indigo itu rata-rata takhayul. Jarang indigo mendapati penampakan yang tasyakul konkret, jarang. Makanya yang dilihat oleh indigo, dia kelihatan versi dia, sama kita yang normal nggak bisa ngelihat. Berarti takhayul ini nggak konkret, imam bohong atau ditipu oleh syaitan. Dan bahkan antar sesama indigo, Pak, kalau antum kumpulkan para indigoan, ya segrup bunch of indigos, gitu kan? Beberapa orang indigo dikumpulkan, 5 orang lah. Suruh menafsirkan siapa aja jin yang ada di masjid ini. Itu pasti mereka beda-beda ngomongnya. Karena versi tipuan jin yang ada pada orang indigo ini menyihir matanya itu kan beda jin. Gitu. 5 orang indigo kan masing-masing jinnya beda-beda tuh. Masing orang itu jinnya beda-beda. Maka jin indigo yang pertama itu mungkin memvisualisasikan alam jin dengan versi khayalan jin pertama. Untuk indigo kedua, jin kedua beda lagi. Oh, di sini ada bapak-bapak pakai jaket dari kalangan jin. Yang nomor 3 bilang, nggak ada tuh, saya nggak lihat adanya nenek-nenek gitu misalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa indigo itu rata-rata halu, khayal, dustanya setan gitu loh. Nah, jadi itu ya penampakan yang tasyakul itu yang konkret. Tapi penampakan yang tasyakul itu walaupun bisa diambil atau dipegang atau kalau misalnya belum kabur dicekek misalnya bisa, itu pun atau bisa dibunuh bahkan di tempat gitu. Kalau misalnya dia belum hilang itu belum tentu wujud aslinya. Kayak pocong, kuntilanak. Kalau itu konkret ya antum kejar kemudian antum ambil kain kuntilanaknya, kemudian dia hilang tapi kayaknya masih ada gitu misalnya. Maka sesungguhnya ini belum tentu perwujudan asli dari jin ini di alamnya. Gak tahu dia aslinya apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mendatangi dukun mempercayainya? Apa hukum Ustaz? Haram. Dukun di sini yaitu dukun baik peramal atau yang mengklaim mengetahui yang gaib. Itu semua adalah kekufuran. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian bertanya padanya tentang hal yang spesifik tentang bidangnya dukun ini, kemudian dia percaya, maka dia adalah kufur, ya, telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan kufurnya ini bisa aja bukan kufur yang keluar dari Islam, tapi kufur duna kufrin, yaitu kufur asghar. Namun ada juga yang mengatakan kufur akbar. Tapi minimal orang yang seperti ini dalam riwayat lain kata Nabi SAW, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya 40 malam. Gitu. Ya. Walaupun cuma nonton tayangan dukun. Nonton tayangan indigo. Ya. Iya. Enggak tahu apa nama acara, pokoknya tayangan indigo kayak gitu, tayangan perdukunan ditonton. Walaupun mungkin enggak percaya. Ya, dan dia enggak ada hajat buat entertain doang, hiburan doang, maka salatnya selama 40 malam ke depan enggak Allah Taala terima. 40 malam maksudnya 40 hari, bukan malamnya doang. 40 hari ke depan salatnya enggak diterima. Maksudnya sah secara fikih salatnya, namun pahalanya bisa jadi enggak ada. Kosong. Gara-gara nonton perdukunan. Ya, termasuk juga baca zodiak. Itu juga membuat 40 hari ke depan salatnya tidak diterima pahalanya. Ya, begitu bahaya. Maka hindari hal ini ya. Bisa merugikan dunia dan akhirat kita. Ya, mungkin cukup sekian insyaallah. Jazakumullah khairal jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.